Bagaimana KCIC memastikan keamanan jalur kereta cepat Wush? Kereta cepat Jakarta-Bandung, Wush, sepertinya telah menjadi salah satu pilihan utama mode transportasi saat ini. Hal itu terbukti dari antusiasnya masyarakat yang memilih menggunakan kereta cepat Wush sejak pertama kali beroperasi secara komersial pada tanggal 17 Oktober 2023 lalu. KCIC menyatakan Wush telah melayani lebih dari 1 juta penumpang hingga 25 Desember 2023 kemarin, atau dalam kurun waktu 2 bulan beroperasi. Oleh karena itu, Wush yang bisa mencapai kecepatan 350 km per jam harus senantiasa terus memastikan keamanan jalur kereta cepat Wush, bebas dari oknum dan benda asing yang bisa menghambat perjalanan kereta tercepat di Indonesia ini. Dalam hal pengamanan jalur, KCIC telah memasang pagar pembatas dengan kawat berduri di sepanjang jalur kereta cepat untuk mencegah benda asing atau oknum memasuki area jalur kereta cepat. KCIC juga sudah memasang berbagai sensor dan CCTV untuk memantau kondisi jalur kereta cepat. Seluruh petugas juga secara berkala melakukan patroli lapangan melalui kolaborasi bersama TNI Polri untuk pengamanan dan sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan secara rutin. Sistem pengamanan berlapis telah terdapat di sarana kereta cepat Wush yang sudah dilengkapi dengan 2 emergency brake. Pertama, emergency brake yang bekerja berdasarkan perintah driver controller, fasilitas emergency brake penumpang, dan kontrol kewaspadaan masinis. Sedangkan emergency brake kedua disebut emergency brake yang akan aktif berdasarkan fungsi automatic train protection, pendeteksi jarak antar kereta dengan benda asing dan pada saat power kereta dalam kondisi off atau tidak bekerja. Dengan 2 sistem emergency brake ini, kereta Wush menawarkan tingkat keamanan yang lebih untuk melindungi perjalanan kereta pada saat terjadi kondisi yang dianggap membahayakan, termasuk jika terdapat kesalahan sistem maupun human error. Sebenarnya, plastik pertanian yang terbawa angin kencang di sekitarnya, atau layang-layang yang putus di dekat taman, maupun kantong plastik yang terbang bebas di mana-mana, barang-barang sepele ini mungkin tidak penting, tetapi bisa menimbulkan masalah keamanan bagi perjalanan kereta cepat. Mungkin kita juga bisa mendengar referensi bagaimana Tiongkok memastikan dan menjaga garis merah keamanan perjalanan kereta cepatnya sejauh ini. Seperti diketahui, kereta cepat pertama Tiongkok mulai beroperasi sejak tahun 2008 antara Beijing dan Tianjin. Sejak saat itu, negara pandai ini telah membangun jaringan kereta cepat yang membentang lebih dari 40.000 km. Dan kini telah menjadi negara terbesar di dunia untuk kereta peluru yang dapat melaju hingga 350 km per jam. Menurut Beijing Group Limited China Railway, jaring kontak merupakan bagian penting dari sumber daya gerak kereta cepat. Jika ada benda asing yang bergantung di jaring kontak, bisa menyebabkan gangguan sirkuit, pemutusan pasokan listrik langsung, atau bahkan kerusakan pada pantograf yang menghambat pengambilan daya listrik. Paling parahnya dapat menyebabkan kebakaran atau kecelakaan kontak listrik pada orang. Benda asing yang mempengaruhi jaring kontak bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis materialnya. Pertama, benda asing konduktif seperti timah, benang layang-layang yang mengandung logam, dan sejenisnya. Benda-benda ini jika satu ujungnya terhubung ke jalur listrik dan ujung lainnya ke tanah, akan menyebabkan pintu jaring kontak terbuka secara singkat, mengakibatkan kehilangan daya gerak pada kereta cepat. Kedua, benda asing jenis isolator seperti plastik pertanian, kain plastik, dan sejenisnya. Meskipun mereka tidak menghantarkan listrik, tetapi jika masuk ke dalam area dinamika pantograf kereta yang sedang berjalan kencang, juga bisa mengakibatkan gangguan pada pantograf, menyebabkan kereta tidak bisa mendapatkan arus listrik dari jaring kontak. Lalu, bagaimana cara menangani benda asing yang tergantung di jaring kontak? Beberapa benda asing yang sangat kecil, jika tidak terlalu mengganggu perjalanan kereta cepat,
staf akan menurunkan pantograf listrik melewati titik benda asing, lalu mengangkatnya kembali untuk mengurangi dampaknya pada transportasi kereta cepat. Untuk benda-benda ringan yang kecil, staf profesional dapat naik ke kereta cepat untuk melakukan penanganan secara manual di tempat kejadian. Namun, jika benda asingnya cukup besar, perlu untuk menghentikan kereta cepat yang berjalan di jalur terlebih dahulu, mematikan peralatan jaring kontak, dan para tenaga profesional listrik harus melakukan pembersihan secara manual. Jika benda asingnya sangat besar, kadang-kadang memerlukan bantuan dari kendaraan khusus untuk jaring kontak, yang memerlukan waktu lama dan dapat berdampak besar pada keamanan perjalanan kereta cepat. Mungkin ada netizen yang merasa bahwa jaring kontak kereta cepat terdengar sangat rapuh, di mana kenyataannya tidaklah begitu. Sebenarnya, peralatan jaring kontak sendiri memiliki stabilitas yang sangat kuat. Jadi, masalah terbesar sekarang adalah terlalu banyak dan tidak stabilnya faktor resiko luar. Staf keamanan yang bertanggung jawab mengelola benda-benda terbang yang mungkin muncul di sepanjang jalur, termasuk jaring anti debu di lokasi konstruksi, plastik-plastik yang berterbangan di mana-mana, termasuk benang layang-layang setiap tahunnya. Benda-benda asing ini sangat dinamis dan sulit untuk dikendalikan. Pertanyaannya, bagaimana cara Tiongkok memastikan dan menjaga garis merah keamanan perjalanan kereta cepat? China Railway Corporation telah mengambil sejumlah langkah pencegahan untuk memastikan operasi aman kereta cepat, seperti penjadwalan staf profesional untuk inspeksi rutin, naik ke kereta pemeriksaan, serta menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit untuk memprediksi benda-benda terbang baru di sekitar jalur kereta sebelum perjalanan. Berdasarkan pedoman manajemen perlindungan keamanan jalur kereta cepat yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi Tiongkok, dalam radius 500 meter di kedua sisi jalur kereta cepat, dilarang untuk mengibarkan layang-layang, balon udara, lampion, drone, atau benda terbang apapun. Selain itu, juga dilarang menggunakan alat seperti busur, ketapel, senapan angin, atau alat serupa yang berpotensi merusak keamanan jalur kereta cepat. Belakangan ini, Tiongkok telah gencar mempromosikan program perbaikan keamanan sepanjang jalur kereta cepat. Misalnya, pada tahun 2020, Biro Kereta Cepat Negara dan departemen lainnya mengeluarkan rencana pelaksanaan tindakan 3 tahun untuk pemulihan khusus produksi keamanan kereta cepat, yang bertujuan melakukan program khusus perbaikan lingkungan sepanjang jalur High Speed Railway. PT KCIC khusus menekankan untuk memastikan keamanan jalur kereta cepat WUSH, juga sangat diperlukan kesadaran seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan kereta cepat. Dengan usaha dari kita semua, pekerja kereta cepat dan masyarakat di sepanjang jalur, bersama-sama menjadikan operasi kereta cepat WUSH lebih baik dan lebih aman. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!